Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ainal Marzia SPD dari SD Negeri 10 Samalanga, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Biren Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan memiliki tujuan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sebagus apapun bibitnya, jika tidak dirawat dengan baik dan diberi perhatian penuh oleh petani, maka bibit tersebut tidak akan tumbuh dengan maksimal. Begitu pula sebaliknya, walaupun bibit yang disemai itu bukan bibit yang berkualitas, maka apabila diberi perhatian penuh oleh petani, maka bibit itu akan tumbuh dengan optimal. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan yang membahayakan dirinya. Para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang dapat saja terjadi. Dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman yang sendiri. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta berkaitan dengan kognitif, karsa berkaitan dengan afektif, dan karya berkaitan dengan psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. 2. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu proses pembelajaran yang merdeka belajar yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan anak itu sendiri. Karena sejatinya seorang anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah bercorak. Tinggal bagaimana pendidik itu menuntun corak yang baik yang dapat pada diri si anak dan memburamkan corak yang tidak baik yang terdapat pada diri sang anak. Yang ketiga, yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah dengan cara menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dengan tidak memaksakan ketuntasan pada suatu materi tertentu, namun saya menggali kemampuannya yang lebih pada materi yang lain. 4. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sekolah saya yaitu pendidikan memiliki tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar sang anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yaitu dengan mengobservasi potensi yang ada pada diri sang anak. Itu dilihat dari kecenderungan gaya belajar, minat, bakat anak dalam pembelajaran. Misalnya, salah seorang anak itu kurang dalam pembelajaran matematika, maka bisa dicari manakah kemampuannya yang lebih dimiliki si anak tersebut. Namun, kelebihannya itu di bidang olahraga atau kesenian, maka saya akan memotivasi dan mendorong anak tersebut supaya bakatnya di bidang olahraga dan kesenian dapat terus ditingkatkan. Tetapi juga memberi masukan kepadanya bahwa belajar juga penting. Saya juga tidak memaksakan ketuntasan belajar pada suatu materi tertentu, namun tetap menggali kemampuan yang ada pada diri materi yang lain. Hanya sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.